Manga One Piece Chapter 1004 akan dibuka dengan kemunculan kembali headliner cantik kita, Speed. Dengan kecepatan kudanya, Speed terlihat berlari berkeliling Onigashima untuk membagi-bagikan Kibidango kepada para gifters yang sedang lelah setelah bertarung. Speed bilang, itu adalah semacam suplemen untuk mempercepat proses pemulihan yang khusus dibuat oleh Master Queen. Namun dengan melihat bentuk dan namanya saja, kalian pasti akan langsung curiga kalau Kibidango yang dibagikan oleh Speed ini sebenarnya adalah Kibidango penjinak binatang buasnya, Otama. Dan itu benar sekali. Dalam cerita flashback diperlihatkan kalau Otama berhasil menyusul ke Onigashima dengan menaiki kapal khusus miliknya Speed. Otama yang begitu berambisi ingin ikut membantu pertempuran di Onigashima dan suatu saat nanti ingin melihat Momonosuke menjadi Shogun Wano, serta dia tidak ingin lagi negerinya tertimpa bencana kelaparan, memutuskan untuk memanfaatkan Speed agar dia bisa segera menyusul ke Onigashima. Dengan mengajak ikut serta Gazelman dan Daifugo yang sebelumnya juga sudah dia jinakkan, Otama berangkat ke Onigashima menaiki kapalnya Speed. Selama di dalam kapal, Otama menciptakan banyak sekali stok Kibidango yang nantinya akan dibagi-bagikan untuk menjinakkan para gifters di Onigashima seperti yang Speed lakukan di awal chapter tadi. Dan tidak hanya Speed, Gazelman dan Daifugo juga ikut mendistribusikan Kibidango Otama kepada para gifters yang ada di Onigashima. Di tempat lain, kita diperlihatkan pertarungan yang cukup intens antara Franky versus Sasaki. Dengan tembakan kanon beam dari telapak tangan kirinya, Franky Shogun menyerang Sasaki yang masih dalam mode Triceratops-nya. Oleh karena kulit dinosaurus terkenal akan durability-nya, serangan kanon beam-nya Franky ini jelas tidak ngefek sama sekali terhadap tubuhnya Sasaki. Sasaki pun balik menyerang Franky menggunakan serudukan mautnya. Tapi Franky Shogun juga bukan Megazord kaleng-kaleng. Dengan kedua tangan mekaniknya, Franky menahan serudukan Sasaki, memegang kedua tanduknya, kemudian melemparkannya jauh-jauh. Setelah Sasaki terlempar, Franky segera bersiap untuk menembakkan cannon beam-nya lagi. Tetapi armor trupnya Sasaki segera melompat dan menghalanginya. Kedua kaki dan lengannya Shogun Franky dipegangi oleh para gifters untuk memberi kesempatan bagi Sasaki memulihkan tenaganya kembali. Di saat Franky tidak bisa bergerak itulah, rombongannya Usopp, Nami dan Otama yang menaiki Komachio datang menerjang. Di belakang mereka terlihat banyak sekali gifters yang berlari mengikuti. Tapi ada yang aneh dengan tingkah pola para gifters tersebut. Mereka tidak terlihat berlari untuk mengejar dan menangkap Nami, Usopp dan Otama. Mereka justru terlihat seperti bala tentaranya Otama. Kejadian yang tidak terduga itu membuat konsentrasi para gifters yang sedang memegangi Franky jadi buyar. Franky pun menggunakan kesempatan tersebut untuk melepaskan diri, melemparkan para gifters yang menangkapnya hingga terlempar jauh menabrak bos mereka sendiri. Di belakang rombongannya Otama, terlihat ada Ulti dan Pechuan yang juga ikut berlarian. Namun berbeda dengan rombongan gifters yang tadi, ekspresi Ulti dan Pechuan terlihat sangat kesal. Mereka berdua berteriak memberitahu Sasaki kalau para gifters tersebut adalah pengkhianat. Karena suatu alasan, mereka semua kini bertarung untuk pihak aliansi. Mendengar penjelasan Ulti, Sasaki terlihat semakin bingung. Bagaimana ceritanya para gifters itu bisa berbalik arah menjadi musuh. Ulti pun kemudian melompat ke arah Komachio, namun Nami langsung menghentikannya dengan menggunakan Thunderlance Tempo. Serangan petirnya itu memang berhasil membuat Ulti terlempar dan terjatuh. Namun Nami bilang, serangan semacam itu masih belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Dia butuh serangan petir yang voltasenya lebih tinggi lagi. Di saat yang bersamaan, God Usopp terlihat terus menembaki para gifters anak buahnya Sasaki dengan menggunakan peluru khusus, yaitu Kibidango-nya Otama. Berkat skill sniper Usopp yang begitu luar biasa, tembakan-tembakan Kibidango-nya tersebut bisa tepat masuk ke mulut dan langsung tertelan oleh para gifters. Hal itu membuat para gifters anak buahnya Sasaki tiba-tiba jadi berbalik arah melawannya. Sasaki pun terlihat semakin bingung melihat kejadian yang tidak masuk akal tersebut. Franky yang melihat ada celah untuk menyerang kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk sekali lagi melayangkan serangan maut ke arah Sasaki. Kali ini dengan menggunakan serangan pedang cyber yang dia sebut dengan Frank Blade Victory V Flash, Shogun Franky langsung menerjang menusuk masuk tepat ke arah Sasaki. Serangannya kali ini sukses membuat darah segar keluar dari tubuh Sasaki. Adegan pun kemudian berpindah ke tempat Black Maria yang sudah berhasil menangkap kembali Sanji. Sebenarnya Sanji sudah melakukan perlawanan, namun hanya anak buah Black Maria yang cowok saja yang dia hajar. Sementara yang cewek tidak dia sentuh sama sekali. Hingga pada akhirnya, Sanji pun kembali tertangkap jaring laba-labanya Black Maria. Black Maria meminta Sanji untuk berteriak memanggil nama Robin, agar anak buahnya Kaido yang mengenakan topeng bergambar mata Dajjal bisa mentransfer suara Sanji tersebut ke seluruh ruangan kastil.
Tujuannya adalah untuk memancing Nico Robin datang kepadanya. Black Maria bilang Kaido memberinya perintah untuk menangkap Nico Robin hidup-hidup. Rencananya, Nico Robin akan disiksa hingga pada titik di mana dirinya tidak akan bisa melarikan diri lagi, namun dia akan tetap dipertahankan hidup sampai Kaido selesai menggunakan jasanya. Sanji bilang, "Kau terlalu meremehkan Robin-chan." Adegan pun kemudian berpindah lagi ke area panggung utama, di mana Bao Huang mengatakan kalau salah satu mata-matanya telah berhasil menemukan posisi para Scabbards berada. Kesembilan Scabbards disebutkan sedang dalam posisi pingsan di salah satu ruangan di dalam kastil. King yang masih sangat sibuk dengan urusannya sendiri memberikan perintah secara broadcast untuk menyuruh seseorang menghabisi mereka semua. Black Maria yang menerima pesan dari King tersebut bilang kalau dirinya akan pergi untuk mengeksekusi para Scabbards karena ruangan tempat mereka berada terhubung dengan ruangan tempat Black Maria berada saat ini. Bao Huang bilang, "Cepat laksanakan, tapi berhati-hatilah, ada 10 orang di ruangan itu. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena ruangannya sangat gelap. Tapi satu orang itu ada di sana untuk menolong para samurai." Adegan pun kembali berpindah ke posisi para Scabbards berada, yaitu di gudang penyimpanan harta benda. Di ruangan tersebut, memang terlihat para Scabbards sedang tergeletak lemah tak berdaya. Samar-samar dari kejauhan, tampak seseorang sedang membalut luka di lengannya Kinemon. Ukuran tubuh orang tersebut terlihat seukuran manusia normal. Besar tubuhnya terlihat hanya setengahnya Kinemon. Dari Angel yang lebih dekat, kemudian tampak kalau orang tersebut kemungkinan besar adalah seorang wanita. Terlihat dari helaian rambutnya yang panjang. Mulut wanita tersebut terlihat sangat geram, dan dari matanya terlihat seperti ada air mata yang jatuh menetes membanjiri pipi. Siapakah kira-kira sosok misterius tersebut? Mungkinkah dia adalah Kozuki Hiyori? Atau malah justru Kozuki Toki? Celakanya, kita tidak akan bisa segera mengetahui identitas orang tersebut dikarenakan minggu depan manga One Piece akan libur lagi. So, piye menurut Mecah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.